Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustaqim, NIM 18 10 20 10 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kerja 2. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Internasional kelas A. Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk kebutuhan tugas UAS. Yang berikutnya saya akan membahas tentang subbab pertama. Yang pertama adalah globalisasi dan strategi keuangan. Di sini integrasi global pasar modal telah memberi banyak perusahaan akses ke sumber dana baru yang tentunya tuh lebih murah di luar yang tersedia di pasar modal dalam negeri. Nah, perusahaan ini kemudian dapat menerima lebih banyak proyek jangka panjang dan berinvestasi lebih banyak dalam peningkatan dan perluasan modal. Dan jika perusahaan berlokasi di negara dengan pasar modal yang tidak liquid, ia dapat mencapai biaya global yang rendah dan keterbatasan modal yang besar melalui strategi yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan benar. Nah, perusahaan yang mendapat hutang dan ekuitas jangka panjang mereka di pasar domestik yang tidak liquid, mungkin mereka akan memiliki biaya modal yang tinggi dan menghadapi ketersediaan modal yang terbatas, dan pada akhirnya perusahaan ini akan mengakibatkan turunnya daya saing mereka. Nah, kategori perusahaan ini mencakup yang ada di negara-negara berkembang. Nah, hal tersebut dikarenakan karena kondisi pasar modal mereka yang tidak liquid atau yang sangat berkembang, dan perusahaan kecil masih kesulitan untuk memasuki pasar modal mereka dalam pemenuhan modal jangka panjang mereka. Perusahaan-perusahaan yang tinggal di negara dengan industri dengan pasar modal yang kecil seringkali mendapatkan sumber hutang dan ekuitas jangka panjang mereka di dalam negeri di pasar sekuritas yang sebagainya itu liquid. Nah, biaya dan ketersediaan modal perusahaan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan di negara dengan pasar modal yang tidak liquid. Nah, jika perusahaan-perusahaan ini dapat memanfaatkan kondisi pasar modal yang liquid, mereka juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dalam mencari sumber modal yang baru. Nah, perusahaan yang tinggal di negara-negara dengan pasar modal yang tersegmentasi harus menyusun strategi untuk melepaskan dari ketergantungan pada pasar tersebut untuk kebutuhan hutang dan ekuitas jangka panjang mereka. Pasar modal yang tidak tersegmentasi ini artinya tingkat pengembalian berbeda dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan atau yang diharapkan atas sekuritas dengan pengembalian yang diharapkan. Nah, faktornya antara lain adalah regulasi yang berlebihan, tidak transparansi, ketidakstabilan politik, ketersediaan informasi yang asimetris, perdagangan orang dalam perusahaan, lalu juga perusahaan yang dibatasi oleh salah satu faktor tersebut harus keluar untuk mengembangkan strategi dan mengambil sebagian modal jangka panjang mereka di luar negeri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Nah, di sini perusahaan domestik biasanya menemukan biaya modalnya dan mengevaluasi di mana dan dari siapa ia meningkatkan modalnya atau menerima modalnya. Biayanya jelas akan berbeda pada campuran investor yang tertarik pada perusahaan. Nah, investor bersedia dan mampu membeli saham, ekuitasnya, dan hutang yang tersedia untuk perusahaan yang diperoleh dari bank dan pasar hutang. Nah, perusahaan kemudian menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC.
dengan menggabungkan biaya-biaya ekuitasnya dengan biaya hutang sebanding dengan bobot relatif masing-masing dalam struktur keuangan jangka panjang optimal perusahaan. Nah, untuk WACC sendiri memiliki rumus KWACC sama dengan KE dikali E per V plus KD dikali 1 min T dikali D per V. Nah, cost capital ini adalah suatu pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat proyek anggaran modal, seperti membuat pabrik baru atau proyek baru. Jadi cost of capital ini adalah gabungan dari cost of equity dan cost of debt, karena modal diambil dari ekuitas dan hutang jangka panjang. Nah, manfaatnya bagi perusahaan adalah karena konsep ini kerap kali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak dijalankan atau tidak. Jika suatu proyek perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian lebih besar dari cost of capital, maka investasi tersebut bisa memberikan nilai tambah. Akan tetapi bila pengembaliannya itu lebih kecil dari cost of capital, maka kegiatan tersebut dapat mengurangi nilai dari perusahaan itu sendiri yang telah kita investasikan. Untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang biaya ekuitas. Nah, di sini biaya ekuitas adalah metode yang paling banyak digunakan adalah metode CAPM atau model penerapan harga aset modal. Nah, di sini tingkat biaya atau return yang diharapkan atau expected value oleh para investor terhadap modal yang telah diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Nah, equity mewakili penilaian aset suatu aset saham terhadap perusahaan. Maka cost of equity ini dapat dikatakan sebagai expected return. Biaya ekuitas dapat ditingkatkan baik secara internal melalui laba ditahan maupun secara eksternal melalui penjualan saham biasa. Secara teoritis, biaya keduanya bisa dianggap sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan perusahaan atas bagian yang dibiayai ekuitas dalam proyek investasi agar dapat membuat harga saham biasa tidak berubah. Jika perusahaan berinvestasi pada berbagai proyek yang memiliki pengembalian yang diharapkan lebih kecil daripada pengembalian yang diminta, harga pasar tersebut bisa turun. Dan pada saat perusahaan berkembang, maka pemilik perusahaan memerlukan dana tambahan. Nah, apabila dana tambahan diperoleh dari pinjaman bank, maka pemilik harus menghitung return yang diharapkan agar ia tetap memperoleh keuntungan setelah membuat bunga pinjaman. Nah, return yang diharapkan harus lebih besar daripada rata-rata tertimbang cost of equity dan cost of debt agar para pemberi dana dapat menerima kembali dananya sesuai dengan tingkat risiko yang diterima. Dan untuk rumusnya sendiri, yakni KE sama dengan KRF plus BI dikali KM min KRF. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cost of debt. Di
di sini perusahaan memperoleh hutang baik dalam bentuk pinjaman dari bank komersial, yakni dalam bentuk hutang yang paling umum atau sebagai sekuritas yang dijual di pasar hutang seperti instrumen wesel bayar dan obligasi. Nah, prosedur normal untuk mengukur biaya hutang membutuhkan perkiraan tingkat suku bunga untuk beberapa tahun ke depan. Juga berbagai proporsi sebagai kelas hutang yang diharapkan untuk digunakan perusahaan, serta tingkat pajak sebagai penghasilan badan. Nah, jadi di sini cost of debt adalah biaya hutang sebagai tingkat suku bunga efektif yang dibayar perusahaan atas hutangnya. Jadi pengertiannya adalah tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud yaitu yang berasal dari pinjaman bank atau obligasi. Hutang juga dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pembiayaan atau dengan penerbitan obligasi. Nah, biaya hutang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan cost of debt atau biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan yang diharapkan investor, yang digunakan sebagai diskonto dalam mencari nilai obligasi. Nah, untuk rumusnya adalah KI sama dengan KD dikali 1 min T. Baik, cukup sekian presentasi dari tugas UAS untuk hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.